rahimakumullah, sambil menikmati snack, sambil menikmati kopi, sambil menikmati rokok, mari kita dengarkan tausiah agama atau mau'izatil hasanah yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita ila abinal mukarram wa alaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala nabi Muhammad, sallu ala nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yastajlibul marqub min ridai wa yasta'atibul mahzun min atai wa yaj'aluna minasyakirina li nu'amai wal 'arifina li awliyai wa alihi wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amin amin ya rabbal. Kepada para masyayikh, guru-guru kami, orang-orang tua kami yang ada di atas ataupun di bawah, kita doakan mudah-mudahan orang-orang tua kita sekalian, para asatidz, para kiai, dipanjangkan umurnya oleh Allah Ta'ala, senantiasa selalu memberikan keberkahan kepada kita sekalian, dan juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan seluruh panitia pelaksana peringatan maulidnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah semua yang hadir pada malam hari ini, kita semua berharap senantiasa selalu dalam syafaatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semua kepanitiaan ataupun masyarakat yang telah membantu dengan pemikirannya, tenaganya, wabil khusus tadi ketua panitia yang telah bercucuran keringat memberikan sambutan begitu semangat sampai raihnya teles. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua yang berkait, yang tukang tendanya, tukang sonnya, ibu-ibunya, semuanya, Bapak Lurah juga hadir, dan semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini, insya Allah kita senantiasa selalu dalam syafaatnya, pertolongannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita senantiasa ada dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, saya duduk di kursi biar bisa muter sana sini ya. Lagian pula jujur saja ini belum istirahat sama sekali, asli. Jam 1 malam saya masih di Bandara Soekarno-Hatta karena putri saya yang terakhir berangkat ke Yordania ya, mencari ilmu, berangkat ke Yordan. Kemudian pagi saya harus ngisi jam 9 di Masjid Babu Salam, jam 1 harus ada di Tanjung Bintang, malam sekarang ada di Bumi Waras di Masjid Al-Ittihad. Jadi duduk enggak muter-muter. Alhamdulillah melihat orang tua saya itu ada, orang tua saya, Ibu Nyai, Abang Badru itu orang tua saya yang memang dari kecil saya juga bersama dengan orang tua saya, dan situ ada teman saya kelihatan tuh, tapi udah ompong, Sarifudin ya, Masya Allah, masih gantengan kita kayaknya mah ya. Padahal aku batur sekolah.
Iya, mungkin mah kok kene nyot. Mbok. Alhamdulillah. Di samping kiri saya ini ada onta. Saya berpikir Masya Allah Pak Lurah ya di bumi atas sana onta. Mangan apa ini? Masya Allah luar biasa. Belum lagi tadi pajangan-pajangan macam-macam. Ada wet kopi, ada mie gelas, ada centong, macam-macam. Masya Allah berkah maulid. Ya mudah-mudahan kita bisa mengambil keberkahan daripada maulidnya junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Sebenarnya apa sih yang harus kita melihat ketauladanan dari junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Sedikit saja saya ceritakan di mana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam punya mantu yang bernama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib punya istri putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Fatimah. Bagaimana sifat Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah seorang suami yang akan meniru bagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan baiti jannati, rumah tanggaku adalah surga bagi. Sehingga melihat ketauladanan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Ali bin Abi Thalib akan berusaha meniru bagaimana ia membina rumah tangga sebagaimana rumah tangganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sudah menjadikan kudrah, menjadikan adat kebiasaan yang namanya istri pasti doyannya ngomel. Betul? Enggak di mana-mana yang namanya istri pasti doyannya. Makanya kalau di dalam kitab, kenapa sih suami itu lebih dulu meninggal dunia daripada istri? Survei coba membuktikan lebih banyak janda daripada budak. Kenapa? Kalau dalam kitab, wanita itu Allah panjangkan umurnya karena rahasianya ada di air matanya. Di air mata. Dia kesal apapun, walaupun dia tidak ungkapkan, tapi air matanya menjadikan bukti. Dia akan keluarkan kesal, air mata. Senang, air mata. Duka, air mata. Apapun jadikan kunci air mata. Sehingga wanita sering mengeluarkan air mata, yakin itulah yang akan mengurangi beban dalam dirinya sehingga panjang umurnya. Beda bapak-bapak mah jarang nangis. Istrinya meninggal nangis action. Action. Nangis juga pura-pura, ucap-ucap matanya kayak bareng ngelirik kan, siapa sih tekat, iya ada janda ke lumayan, padahal mah istrinya atau istrinya sedang meninggal dunia. Nah itu Bapak hadirin rahimakumullah. Sehingga apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kalau istrinya Fatimah lagi ngomel-ngomel, tidak akan keluar kata-kata apapun, hanya mendengarkan. Ini contoh. Jadi kalau istri kita lagi marah kayak apa, aja dijawab. Kalau pengen dengerin yuk dengerin, kalau nggak kuat tinggalin.
Sayyidina Ali bin Abi Thalib, begitu Fatimah marah-marah dengannya, dia dengarkan. Setelah itu dia tinggalkan, tidur ke masjid. Larinya Sayyidina Ali bin Abi Thalib kalau habis dimarahin istri, larinya kemana? Ke masjid. Kira-kira ada di marah, tak diomelin, habis diomelin sama istrinya, woi kesel, lari ke masjid anak. Boro-boro lari ke masjid. Sementara dahulu masjid di zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu lantainya belum seperti sekarang keramik, masih lantainya asli tanah. Sehingga begitu istrinya marah-marah, selesai marah-marah, dia tinggalkan, berangkat ke masjid, tidur di masjid, sampailah rambutnya kotor dengan debu yang ada di masjid. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib disebut oleh Rasulullah, ya Abat Turab, ya Abat Turab, hei bapak yang selalu banyak tanahnya, ya Abat Turab. Bukan sekali dua kali. Begitu istrinya marah, berangkat lagi ke masjid, ya enggak, kemudian ya enggak, pulang dari masjid rambutnya penuh dengan debu. Begitu dan begitu, sehingga Rasulullah tersenyum. Pada satu saat Rasulullah datang ke rumah putrinya Siti Fatimah alaihissalam. Wahai Fatimah, engkau jangan terlalu cerewet dengan suami. Wahai Fatimah, kau contohlah seorang wanita yang Allah janjikan masuk ke dalam surga, namanya Asma. Ngarani siapa? Teh Asma. Asma ngaran. Wong ngendi? Wong umi waras. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Fatimah, ada seorang wanita yang Allah janjikan wanita tersebut masuk ke dalam surga, bukan karena banyak sholatnya, bukan karena banyak zikirnya, bukan karena banyak amalan-amalannya, melainkan ia pasrahkan dirinya dari ujung rambut sampai ujung kakinya, hanya minta ridho kepada sang suami. Masya Allah, istri minta ridho kepada sang suami, dia pasrahkan dari mulai ujung rambut ke ujung kakinya hanya untuk sang suami. Namanya Asma, tinggalnya dekat Masjid Al-Ittihad. Anak wong ya, sehingga penyasaran Fatimah, penyasaran apa yang dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang wanita selain putri Rasulullah yang Allah jamin orang tersebut masuk ke dalam surga, yang bernama Asma. Penyasaran. Akhirnya datanglah Fatimah ke rumah Asma, diketuk pintunya, tak 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 tak. Assalamualaikum. Jawabnya, waalaikumsalam. Siapa gerangan? Saya putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Fatimah Zahra. Kaget Asma, merasa terhormat. Rumah yang kecil, gubuk yang kecil, kedatangan manusia yang mulia, yakni Fatimah Zahra putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga pada saat itu dia buka pintunya, ya Allah, serasa mimpi kedatangan putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayah gak percaya. Akhirnya masuklah Fatimah, disambut oleh Asma, suruh duduk. Ada apa gerangan Fatimah? Kalau sekira-kiranya engkau membutuhkan aku, jangan sampai engkau yang datang ke rumahku. Cukup saya yang datang, aku malu. Engkau adalah putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak selayaknya, tidak sepantasnya kau datang ke rumahku. Jawabnya Fatimah, tidak ya Asma, saya ingin belajar kepadamu. Belajar apa? Saya orang yang bodoh, saya nggak punya ilmu,
saya bukan ahli zikir, saya bukan ahli ta'lim yang mengajarkan ilmu kepada siapapun, saya orang rumahan. Betul, tapi pasti kau ada satu amalan yang Allah ridho denganmu, sehingga ayahanda mengatakan engkau adalah ahli surga. Masya Allah. Dia katakan, Fatimah, dari sudut mana aku bisa memberikan keterangan ibadah yang aku lakukan? Aku bukan ahli puasa, aku bukan ahli tahajud, aku bukan ahli ilmu, aku bukan ahli zikir. Tapi kemungkinan ada satu amalan yang saya lakukan. Amalan ini yang setiap hari saya lakukan bukan karena zikir ataupun puasa. Apa amalan itu? Wahai Fatimah, amalan itu yang apabila datangnya suami ke rumah ini, apabila suami itu mengetuk pintu dengan ucapan assalamualaikum, mendengar ucapan suami mengucapkan salam, terdengar itu suara suamiku, seolah-olah ku sambut ia sebagai raja yang datang menghampiri. Jadi kalau datang laki ini, Masya Allah, senang, seolah-olah kedatangan raja, seolah-olah ibu kedatangan Pak Jokowi gitu. Kira-kira gambarannya, ibu punya suami, suami tekaning umah, assalamualaikum, senang orang boro-boro. Gambarannya senangnya kedatangan suami, seperti ibu kedatangan raja yang ada di hadapan. Jadi suami itu raja yang harus kita hormati, hanya itu. Sehingga begitu suaminya terdengar mengetuk pintu assalamualaikum, bergegas gembira sekali. Dia sambut suaminya, datang dalam keadaan sehat, suaminya datang dalam keadaan selamat, suaranya masih terdengar. Telinga saya masih mendengar suara sang suami, berarti dia masih diizinkan oleh Allah Ta'ala bahwasanya itulah surga bagiku yang ada di hadapan. Masya Allah. Kang Sarifudin balik ke rumah, disambut, udah disambut, sambut, begitu yang nggak dibuka pintunya, apa yang dilakukan oleh Asma? Ditariklah tangan sang suami. Buru-buru gimana caranya Asma ingin mencium tangan suaminya, di mana mencium tangan suami sama seperti mencium Hajar Aswad. Masya Allah. Pengen ibu nyium Hajar Aswad? Pengen? Ampung laki neku. Kau mau laki ini ireng. Hajar Aswad pulen kan. Coba. Ini mah kadang-kadang orang umroh rebutan pengen nyium Hajar Aswad. Laki dewek ini umah orang pernah diambung. Iya, Masya Allah. Makanya ini di sebelah kita ini onta. Rasulullah itu, Bu, tidak pernah kita nemukan dalam hadis Rasulullah minum kopi, kecuali kita kopi. Wih, Rasul mau ngopi, ngopi ini bola dunia mana Allah. Kedua, minuman Rasulullah itu tidak pula teh asahi, gak ada. Kita cari dalam hadis-hadis gak nemu kalau Rasulullah itu biasa teh. Cuma dua, susu dan madu. Ya, makanya Rasulullah sehat, susu dan madu. Jadi kalau bapak-bapak pengen sehat, minum susu dan madu. Kalau mau susu kalau madu dicampur, wis kempet bah. Wih, ya. Ya, itu minuman Rasulullah sehingga sehat, panjang umur. Rasulullah itu giginya utuh, ya, nggak ada Rasul ompong, nggak ada, utuh. Kenapa?
biasa minum madu dan minum susu. Ya. Susunya susu onta dan susu kambing, nggak ada susu sapi. Di Arab nggak ada sapi. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Kemudian apa lagi yang kamu lakukan wahai Asma? Saya sambut suami dengan mencium tangannya, falyafrah. Saya sangat senang sekali, gembira sekali bahwasanya sang suami datang dalam keadaan sehat dan selamat. Dan pada saat itu tidak saya lakukan apapun, hanya pertama saya berikan minuman terlebih dahulu. Jadi kalau yang namanya suami datang, Asma tidak menawarkan apapun melainkan memberikan minuman. Kasih apa Bu? Minuman. Jadi kalau suami ibu datang nggak usah nanyain apa-apa, langsung bikin minuman. Kalau biasa dia ngopi ibu bikinin, kalau biasa dia ngeteh ibu bikinin teh, kalau biasa nyusu ibu bikinin. Kebiasaan suami, silakan. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menitip kepada wanita min ahli sa'adah, min ahli jannah, wanita yang termasuk ahli surga apabila wanita melakukan tiga hal ini dilakukan oleh wanita dan tidak pernah diwakilkan kepada orang lain. Pertama, ibu jangan pernah mewakilkan kepada wanita lain, hatta anak kita sekalipun, bikin kopi, bikin teh, apapun minuman kesukaan suami. Pada saat kita berumah tangga, awal berumah tangga, biasa minum kopinya bikinan istrinya, dia ngopi dimanapun nggak ngerasa nikmat enak kecuali kopi bikinan istrinya. Ini enggak, yang bikinin kopi tetangga, apalagi warung kopinya janda. Wih, nongkrong terus mana jarang di kopi aja, nggak akan lari dia kemanapun dia. Enggak, yang teringat adalah kopi ataupun minuman yang memang disuguhi oleh istrinya. Mulai dari awal rumah tangga sampai setua ini, dia selalu minum minuman yang dibikin oleh sang istri. Kenapa demikian? Kalau ibu yang bikininnya itu karena dasarnya ikhlas. Kira-kira ibu bikinin kopi, suaminya ikhlas nggak Bu? Ya Allah, yang buat enak kan masalahnya ikhlas ya buat Bu. Kalau di warung makan nggak ikhlas, orang ikhlas bayar masalah itu. Kalau di rumah, masya Allah. Yang pertama, jangan pernah mewakilkan bikinan minuman kepada orang lain, istri, kata Rasulullah. Yang kedua, si istri jangan pernah menyuguhi makanan, memerintahkan kepada wanita lain. Artinya, ibu yang masak silakan, anak ibu yang masak silakan, pembantu yang masak silakan, saudara yang masak silakan, pelebah ngerawati mangan, jangan pernah diwakilkan kepada orang lain. Ibu yang ngerawatin, ya, yang masak orang lain tapi yang ngerawatin kita sebagai istrinya, masya Allah. Kenapa? Dia akan selalu teringat mulai dari rumah tangga sampai setua ini. Dia gak akan pernah makan di jalan, gak akan pernah dia mampir rumah makan. Yang seingat makanan yang paling nikmat tidak lain adalah makanan yang ada di rumah buatan istri saya. Bayang, kalau sudah amanat Rasulullah seperti ini, ya Allah, bahkan janji pahalanya. Ibu coba bayangin, kalau nemenin makan suami, dalam kitab coba di Tankil Qaul juga diterangkan, lebih baik daripada ibu sholat sunnah 1000 rakaat. Makan bareng dengan suami lebih baik ibu melakukan sholat sunnah 1000. Pernah sholat sunnah 1000 rakaat? Mangan beker laki. Coba. Kadang-kadang ya terawih kayak ngomel baik buat telur.
dipilih-pilih. Wih, Ustadz kan mau sudah sesuai kan sih. Begitu ada daftar Ustadz yang cepat nakian ke pas gitu. Bayang. Itu yang kedua. Awas. Kenapa Bu? Masya Allah. Kalau kitab Tangkil Qaul, ibu masak hatta nyambel saja. Tadi kan ada serokan sambal, makanya digantung itu rebutan, narik keluar serokan sambal. Ibu dapat. Itu ngambil pahalanya. Pada saat ibu nyambel saja, kebetulan ibu nyambelnya mengeluarkan keringat, satu tetes keringat Allah jadikan 1000 malaikat yastaghfiruna. Satu tetes keringat pada saat ibu nyambel buat sang suami, satu tetes keringat yang keluar dari tubuh kita, Allah jadikan 1000 malaikat yang memintakan ampunan kepada Allah untuk mengampuni dosa-dosa itu. Makanya nyambelnya turun keringetan. Joget apa tuh? Hitungannya keringat yo. Dua. Yang ketiga, pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ibu jangan pernah mewakilkan suaminya tidur dengan wanita lain. Artinya kalau suaminya itu punya dapurnya lebih dari satu. Kebetulan suami ini punya istrinya 2, 3. Kira-kira ada nggak di sini? Ada nggak? Nggak ada yang berani pada bayi statik ya? Cemen. Saya ingat tuh, kiai saya ngomong begini, kalau ada kiai yang punya istri lebih dari satu, persentasenya 70-30. 70 hancur, 30 berhasil. Yang ditakutin masuk ke yang ke 70 bubar. Mau dinambah tetap siji ngurangi, di sini kabur. Ya, persentasenya. Kenapa demikian Bapak hadirin rahimakumullah? Nah, pada saat itu Fatimah Az-Zahra mendengarkan keterangan lagi Asma. Setelah saya memberikan minuman kepada sang suami, kemudian sang suami dipersilahkan oleh saya untuk duduk di kursi, maka tidak ada lain yang ada di atas meja. Di sana ada baskom yang berisi air, ada anduk, ada juga sapu lidi yang terbuat dari kulit kurma, ya, dari daun kurma. Apa yang saya lakukan? Ya Fatimah, pada saat itu saya lap seluruh tubuh sang suami sampai bersih dengan anduk ini. Kira-kira ada nggak ibu-ibu waras, ibu-ibu ngelapin suaminya? Masya Allah, ya enggak, sampai bersih dilapin tuh suaminya. Oh wah, ini jarang, kecuali kering. Laki kata stroke ya dilapin. Bayangin, kalau masih gagah masih bola. Bayangin, setelah saya lap tubuhnya dengan anduk ini, dicampur dengan air yang ada di baskom ini, bersih, maka sapu tadi saya pasrahkan kepada suami saya. Wahai suamiku, suaminya bernama Ja'far. Ja'far ini sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai suamiku, sekira-kiranya ada hak-hakmu sebagai suami yang belum terpenuhi olehku sebagai istri. Selama kau tinggalkan aku mencari nafkah, kemudian kau kembali ke rumah ini, ada hak-hak apa yang belum kau berikan atau kutunaikan kepadamu, maka pukullah, cambuklah aku, sehingga Allah ridho kepadaku dengan ridhomu kepadaku. Masya Allah. Kira-kira nemu nggak wanita Asma di bumi waras yang ngasihin sapu lidi para lakinya?
Kang, gebuk kita Kang. Lalu sekira-kira ada hak-hak kakang yang belum saya terpenuhi, yang kalau sekira-kira ini asbab wasilah akan gugurnya dosa-dosa saya kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wahai Fatimah Az-Zahra, bahwasanya ada seorang wanita ahli surga yang bernama Asma. Kenapa? Karena kecintaannya kepada suami karena Allah, dan dia pasrahkan dirinya cinta kepada suami semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir semua ini termasuk istri-istri yang cinta kepada suaminya, karena ada nggak nyanyiannya? Waduh, ya enggak, cintanya karena Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, setiap kita mulai dari kampung-kampung, kota-kota, masjid, pondok pesantren, masya Allah, laksanakan acara maulidnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa? Mengenang. Ya Allah, lihat, dengan susah payah kita mempersiapkan acara maulidnya junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita keluarkan apa yang menjadikan asbab wasilah rezeki kita sedekahkan sehingga terlaksana acara seperti ini. Lalu kalau kita tanya apa yang kita dapatkan, pahala yang apabila kita memberikan sedekah untuk acara peringatan maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak hadir rahimakumullah, tingkatan-tingkatan sedekah itu ada tingkatan-tingkatannya. Yang paling tinggi adalah kita sedekah untuk acara peringatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam kitab Buqyah Al-Murtasyid, Imam As-Suyuti di sana menjelaskan tingkatan pahala yang pertama. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Siapa orang yang memberikan satu kebaikan, maka Allah akan memberikan 10 kebaikan. Apa satu dibalas 10? Apabila kita punya rezeki sedekah kepada orang yang masih sehat, tapi walaupun orangnya sehat tapi buntu, gak punya duit. Ada gak kira-kira orang masih gagah tapi buntu? Ya enggak, gagah masih bisa kerja, masih bisa, ya, usaha masih bisa, orang yang nggak sakit nggak apa, tapi kita pengen sedekah dengan dia. Kenapa? Gagah, buntu. Kenapa dia buntu? Karena orang salah. Kira-kira banyak gak orang buntu, gagah? Enggak, tapi nggak sholat. Orangnya gagah, enggak, tapi nggak punya apa-apa. Enggak, nggak punya apa, buntu, buntu. Sayang, nggak sholat. Walaupun orang itu nggak sholat, tapi kita ibah, ya Allah, kasihan. Kita pengen sedekah sama orang yang walaupun nggak sholat, tapi kita sedekah dengannya. Apakah Allah tetap berikan pahala? Berapa pahala yang Allah berikan kepada kita? 10. Siapa orangnya? Terserah. Apakah orang itu saudara kita? Apakah orang itu orang lain? Apakah orang itu ketemu di jalan dengan siapapun? Kita sedekah, gak lihat-lihat. Pokoknya orang itu tuh kita tahu gak pernah sholat, kasih. Kenapa? Karena kita gak pernah tahu. Contoh begini, kita sedekah, kadang-kadang ada yang datang ke rumah kita, atau mungkin pas kita di jalan ada uang kecil, baik di dompet kita, di mobil kita, di motor kita, hanya dengan 2.000. Kalau kita terus-terusan nggak bosen, tiap hari kita mengeluarkan sedekah walaupun 2.000, Masya Allah Pak, jangan dikira itu manfaatnya tidak ada. Bapak punya anak yang mungkin barangkali anak itu sekolah, dia bawa kendaraan,
yang mungkin anak kita barangkali kuliah bawa kendaraan, yang mungkin anak kita kerja bawa kendaraan, yang mungkin anak-anak kita keluar dari rumah supaya kembali ke rumah itu dalam keadaan sehat dan selamat. Mungkin saja uang 2000 itu tadi yang menyelamatkan anak-anak bapak. As-sadaqah tatba'ul bala, sedekah yang menolak bala. Sehingga walaupun hanya 2000 setiap hari kita keluarkan, Masya Allah, bala yang tadinya mau datang ke rumah kita nggak jadi, pulang datang anak kita sehat, pulang datang anak kita selamat. Masya Allah. Ini sedekah yang kita berikan yang pertama. Kalau kita memberikan sedekah kepada orang, terlepas orang itu sholat atau tidak, itu pahalanya 10. Kedua, Allah berikan pahala 90. Lihat dalam kitab Bukiah. Kepada siapa kalau kita berikan sedekah kepada orang yang pahalanya bukan lagi 10 tapi 90? Kalau ada tetangga kita kena musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berkurang rahmatullah anu bin anu, Masya Allah, saudara kita kena musibah, ibu-ibu berduyun-duyun bawa beras 1 rantang, kadang-kadang 1 mangkok, bapak-bapak juga ikut bertakziah bawa duit 5.000, kadang-kadang 10.000. Itu uang yang kita berikan kepada orang yang kena musibah bukan lagi 10 melainkan 90. Atau ada keluarga kita atau ada tetangga kita yang sakit, apakah dirawat di rumah sakit ataupun dirawat di rumah, ataupun memang orang yang sudah sakitnya berbulan-bulan nggak sembuh-sembuh, ya Allah, kita dengar si Anu dalam keadaan sakit, kita nengok, kemudian nengoknya kita bawa sesuatu kita berikan kepadanya, sedekah kepada orang yang sakit, itu 90. Sering-sering nengok yang sakit. Kalau nengok yang sakit, apalagi di rumah sakit, jangan dibawain makanan. Ini kadang-kadang yang sakit bapak beliin anggur, bapak beliin apel. Kira-kira wong sing gering anggur apel ke dipangan ke orang si mangan sama. Kadang-kadang bawa roti, yang nunggu 2 orang 3 orang datang lagi, bawa roti lagi, bawa roti lagi, bawa anggur, bawa parcel. Apa kata yang sehat yang nunggu, mudah-mudahan suwe kita cepat aja waras-waras cair kita. Kita datang berkunjung kepadanya, pahala yang Allah berikan 90 kebaikan Allah. Kalau kita sedekah kepada orang yang kena musibah, baik kebakaran, kebanjiran, kematian, kecelakaan, sakit, apapun bentuknya, kalau itu berupa musibah, Allah kasih pahala 90. Atau berikan sedekah kepada al-a'ma, orang yang buta. Kalau bapak atau ibu ketemu orang yang buta, cepat itu sedekah. Ya. Kenapa? Enggak. Ya, kadang-kadang itu sengaja oleh Allah Ta'ala, pas kita lewat ngelihat orang yang buta, sengaja itu oleh Allah Ta'ala. Sengaja. Kira-kira kita berhenti apa enggak ini? Kebetulan orang butanya bawa kerupuk, jangan kerupuknya dicolong, sedekahi. Ini masuk ngajak ya enggak? Disiapkan ada orang buta di sana. Masya Allah. Kadang-kadang Bapak hadirin rahimakumullah, lihat dalam kitab Tanbih, kita berdoa ke hadirat Allah Ta'ala, ya Allah, minta rezeki yang banyak, minta rezeki yang banyak. Kenapa kok doa kita kayaknya nggak diijabah? Bukan nggak diijabah, Allah sudah memberikan cobaan beberapa kali untuk mengijabahi doa kita, tapi nggak berhasil. Contoh begini, ibu malam berdoa minta rezeki kepada Allah sebanyak-banyaknya, kemudian esok harinya datang tetangga kita, assalamualaikum Bu,
100.000 aja. Kebetulan kita itu memang punya uang 100.000. Orang yang datang kepada kita mau pinjam uang 100.000, kita punya uang 100.000. Saya tanya, kira-kira uang yang 100.000 ibu kasih enggak? Ibu kasih enggak? Bapak kasih enggak? Padahal di sana fa innalahu sab'ina malaikatan, di mana orang yang datang tadi ke rumah kita pinjam uang kepada kita 100.000, karena Allah tahu rezeki yang ada di kita itu memang segitu, bahkan bisa lebih. Allah akan coba, karena di belakang orang yang datang ke rumah kita itu ada 70 malaikat, sab'ina malaikatan. Ada 70 malaikat yang ikutin. Sehingga kalau uang yang 100.000 yang ia pinta tadi, bapak kasihin, ibu kasihin, nih, lihat apa yang terjadi. Dengan waktu singkat Allah akan memberikan harta rezeki pada bapak ibu yang tidak pernah terduga. Tapi nggak berhasil. Karena apa? Kitanya nggak yakin. Kita nggak yakin. Seolah-olah kalau uang ini dikasihkan 100.000, waduh, gimana nantinya anak saya? Gimana nantinya ini ada keperluan yang lain? Gimana nantinya uang 100.000 kita nggak pegang apa-apa lagi? Bukan berarti nggak diijabah, udah diijabah. Akan tetapi Allah coba sampai jauh mana kekuatan keimanan kita. Datang seseorang, di belakangnya 70 malaikat yang maksud rezeki kepada kita, nggak jadi. Lihat dalam kitabnya gitu, nggak jadi. Pulang lagi, ngedoa lagi malamnya, dicoba lagi, bilangnya nggak punya terus. Makanya sampai saya nggak punya terus. Bayangkan, ya. Nah ini 90. Kemudian ada yang lebih apabila kita bersedekah, nilainya bukan 90 tapi 100. Tambahin berapa tuh? 10. Kepada siapa kita sedekah? Dari 1 sedekah kebaikan Allah ganti dengan 100 kebaikan. Sedekah kepada kita punya saudara, sama orang kadang-kadang tuh kusah kasih sama saudara sendiri pelit, ada enggak? Sama saudara pelit, ada enggak? Ngaji enggak orangnya? Sama saudara pelit, masya Allah, luar biasa. Padahal 90 tadi, ini mah 100. Ini saudara kita loh. Apalagi saudara yang sekandung dengan kita. Jangan sampai ia minta kepada orang lain. Dia punya saudara yang Allah berikan rezekinya lebih. Kalau pengen lebih lagi, gak usah tengok kanan kiri yang jauh dulu. Lihat kita punya saudara yang susah, punya saudara yang gak punya apa-apa. Tuh yang diperhatiin. Jadi kalau orang sudah bisa baik dengan saudaranya, apalagi dengan orang itu. Orang bisa baik dengan orang lain, belum tentu bisa baik dengan saudara. Tapi kalau orang bisa baik dengan saudara, pasti bisa baik dengan orang lain. Tolak ukurnya begitu. Ya Allah, dengan saudaranya luar biasa. Ini kadang-kadang ya lihat saudaranya pakai bajunya lecah, ucal, sementara dia baju banyak. Kok diberikan kepada orang lain, nggak pada saudaranya tuh? Apa yang bisa dia berikan kepada saudara-saudaranya? Masya Allah. Terlebih kalau saudaranya ahli ibadah. Tuh. Ada yang lebih dari itu? Ada. Sedekah dengan siapa? Nilainya 1000. Pak, kalau bapak sedekah pengen nilainya 1000. Dekat dengan siapa Pak? Dengan siapa Pak? Istri. Kira-kira ada nggak suami yang berehan sama istri?
Kalau ada suami yang berhen sama istri, pasti rezekinya makmur. Kalau ngelihat seseorang, ya Allah kok rezekinya hebat bener, usahanya maju bener, Masya Allah, kayaknya yang lain mah susah, dia mah gak dibikin susah sama Allah. Yang lain makanya sulit bener cari uang, dia mau masuk gampang-gampang. Intip sama bapak, pasti dia perhatian dengan ibunya, dengan mertuanya, dan dengan istrinya. Itu aja. Tapi jangan harap pengen duit banyak tapi kalau rapi pelit. Ada bu? Ada ngajur laki ini ngajur. Dibohongin. Itu bu. Ya, kuncinya. Berapa nilainya tadi? Berapa nilainya? 1.000. Bayangin, 1.000. Ini mah kadang-kadang punya duit disumputin buat di kedelangan rapi ini. Sumputin, HP-nya dikunci-kunci. Anak kode ini biasanya bergetar, biasanya mah ada ringnya ini bergetar. Ada apa ini? Awas ya. Manusia nggak bisa dibohongin pak. Saya kasih tahu aja nih. Manusia nggak bisa dibohongin cuma 2. Kita punya istri, kita punya ibu. Mereka punya naluri. Kapanpun bapak bohong dengan istri pasti ketahuan, ya bu ya, ya bu ya. Pasti. Kapanpun bapak ngebohong dengan ibu pasti ketahuan. Kenapa? Mereka punya naluri. Dari mana naluri itu? Masya Allah. Sekarang ini urusan perempuan. Pada waktu bapak punya anak pertama, lahir anak ke alam dunia, digendong oleh istri kita, disusui oleh ibu. Saya tanya, susu yang kanan apa yang kiri? Ibu waktu punya anak yang pertama, ibu gendong, kemudian ibu susui. Saya tanya, pada saat ibu menyusui anaknya tuh, ibu susu yang kanan apa yang kiri? Kanan apa kiri? Kiri apa kanan? Yang kiri buat siapa? Bu, ibu punya jantung. Jantung kita ada di mana? Kiri. Ibu punya anak. Hati anak ibu ada di mana? Di kiri. Pada saat ibu menyusui anak ibu, anak ibu jantungnya akan nempel ke jantung ibu. Bisa anak ngebohongin orang tua? Bisa. Di saat masih kecilnya saja jantung anak kita sudah disatukan oleh Allah dengan jantung ibunya. Pada saat itu coba kita dinasehati oleh ibu kita. Pada saat itu ibunya terus membelai kita dengan menasehati kita. Dari mana saat itu? Dari jantung ke jantung. Dari hati ibunya diterima oleh hati anaknya. Tak bisa. Mau ngebohong gimana? Istri juga begitu. Ya kan? Pada saat bapak nyusu, sama itu punya jantung. Kantot gitu ya. Tak bisa dibohongin pak, luar biasa. Nah ini, jadi kalau kita ingin rezekinya makmur, rezekinya luar biasa, dah banyak sedekah dengan istri, banyak sedekah dengan orang tua, kasih senang istri, kasih senang orang tua, lihat rezekinya, masya Allah. Jadi kalau melihat orang begitu aja gampang, sugi amat. Kayak mana sih? Udah lihat aja ya. Kenapa? Kalau bapak ingin balasannya spontan, 2 manusia itu lah. Orang tua kita, istri kita. Spontan balasannya, enggak nunggu besok. Hari itu spontan dibantu. Kemudian ada pahala yang lebih, di mana kita sedekah bukan hanya 100
Selebih dengan siapa? Di mana kita punya guru ngaji. Kita punya guru ngaji. Setiap ibu bapak yang hadir di sini pasti punya guru ngaji. Kalau bapak sodakoh dengan guru ngaji, bukan lagi 1.000, 100.000 pahala kebaikan. Makanya kalau sama kiai, sama guru ngaji jangan pelit-pelit. Nggak ada lagi. Lihat dalam kitab Bughiyah itu ada lagi. Dengan siapa pahala ini yang lebih tinggi sodakohnya? Nggak ada lagi. Guru ngaji kita yang ngajarkan kita bab sholat, ngajarkan kita bab wudu, ngajarkan kita alif bata, ngajarkan kita Al-Quran, ngajarkan kita tahu hukum, gimana cara wudu yang baik, gimana cara sholat yang baik, bagaimana cara mujahadah dengan Allah yang baik, bagaimana cara zikir kepada Allah yang baik. Tuh guru-guru kita semuanya. Sehingga apabila kita sedekah dengan mereka, ya Allah, luar biasa. Bukan hanya 10.000, 100.000 kali lipat. Makanya kalau ketemu kecep langsung dengan sedekah. Ketemu kita guru kita langsung cep sedekah. Salamannya juga jangan lurus, bengkok. Ya, salaman karo kiai lurus banget. Lah merekat-merekat deh. Awas. Masya Allah. Jadi kiai itu kan ada gagah. Bergagah, mobilnya bagus, duitnya wake, rapinya lemu. Ini mah coba kiai ini kerempeng, rapinya kerempeng coba. Iya. Bapak hadir rahimakumullah. Ada yang lebih sedekah dari itu? Ada. Sedekah di mana kita akan memperingati acara maulidnya junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya 100.000 yang kita dapatkan, melainkan karena syafi'an yaumal qiyamah. Orang itu mendapatkan syafi', mendapatkan pertolongan, mendapatkan syafaat, mendapatkan semuanya kemudahan dari Allah Ta'ala berkah pertolongannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Jadi jangan dikira-kira ya Bapak nyumbang dengan peringatan Maulid Nabi ini ada sia-sia. Masya Allah Pak. Sekarang nih acara hari ini acara Maulid Nabi. Maulid artinya kelahiran. Ada yang bilang Maulid, ada yang bilang Maulud. Yang betul Maulid apa Maulud? Maulid apa Maulud? Maulid betul, Maulud betul, yang salah mulutan. Berarti mulutan membangan doang. Kalau dalam konteks kitab, Maulid Nabi itu cuma 4 dasarnya. Apa itu dasar Maulid Nabi? Berkumpulnya jamaah, baik wanita ataupun pria berkumpul. Alhamdulillah kumpul. Satu rukunnya kumpul. Kedua, ada bacaan Al-Quran ataupun berjanji menceritakan kisah Nabi Muhammad SAW ataupun ayat Nabi ke ayat Nabi. Alhamdulillah tadi bacaan ayat suci Al-Quran kita baca, kita dengar, Masya Allah luar biasa. Dan juga berjanji mahalul qiyam tadi sudah dibaca. Ketiga, ada ceramah di mana ceramahnya menceritakan perjalanan Nabi ataupun kisah daripada Nabi Muhammad SAW. Sekarang sedang kita lakukan. Yang keempat, harus ada makan-makan. Ada nggak? Tuh. Kalau nggak ada makan-makan, jadi rukunnya kurang satu. Dalam kitab itulah Maulid Nabi, 4 rukun Maulid Nabi. Ya enggak? Jadi kalau kurang satu, paling tidak besek harus ada. Bapak hadirin rahimakumullah. Maulid Nabi, acara peringatan Maulid Nabi. Nabi lahir hari Senin. Kalau Bapak ada yang puasa hari Senin, berarti puasa kelahirannya Nabi, insya Allah. Hatta Bapak ada dalam kubur, insya Allah Allah tidak akan memberikan siksaan kita pada saat kita meninggal dalam kubur, karena kita rajin puasa hari Senin. Kemudian lahirnya Nabi hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Kita tanyakan hari apa wafatnya Nabi? Sama. Nabi wafat hari Senin, tanggalnya 12 Rabiul Awal.
lahirnya hari Senin tanggal 12, wafatnya hari Senin tanggal 12. Yuk, kalau kita lihat Bapak, ibu punya suami, suami sudah meninggal dunia, atau bapak punya orang tua meninggal dunia, pas pada acara ketemu haul tahunnya, orang tua kita yang meninggal dunia, kita bikinin berkat, kita bikinin sedekahan. Acara apa ini? Haul atas wafatnya orang tua saya. Kenapa? Karena kita sebagai anak ingin berbakti kepada orang tua. Saya tanya, orang tua kita kira-kira ahli surga belum? Belum. Orang tua kita kira-kiranya memberikan syafaat atau tidak pada kita? Belum. Tapi bakti anak kepada orang tua, birrul walidain, anak kepada orang tua, kita bikin sedekah. Ketemu tahun kematian orang tua kita, kita undang kanan kiri tetangga. Tidak sedikit biaya kita keluarkan. Gak cukup dengan uang 100 ribu, cukup uang dengan 1 juta, kadang-kadang gak cukup, bisa saja 2 juta, bisa 3 juta, bahkan ada sampai puluhan juta. Bikin riungan haul orang tuanya. Kenapa? Bakti anak kepada orang tua. Ingat orang tua memberikan jasanya kepada kita, sehingga kematian orang tua diingat dengan kita kirim sedekah buat orang tua kita. Nah, sekarang kita bikin sedekah buat wafatnya siapa? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sudah jelas memberikan syafaat kepada kita. Insya Allah sama nilainya. Kemudian hari ini juga hari lahir Kanjeng Nabi. Yuk, kadang-kadang kita memperayakan acara lahiran kita sendiri saja, belum lagi acara anak kita. Kadang-kadang ketemu kita sayangnya dengan anak, ya Allah, begitu ketemu lahirnya, pas kita bikinin undang kanan kiri tetangga. Gak cukup uang 100 ribu, bisa 1 juta, bisa lebih. Kita undang teman-teman anak-anak kita tuh, acara peringatan ulang tahun anak kita. Ya Allah, biayanya. Anaknya juga diundang tahun, bukan hanya anaknya, kadang-kadang emaknya ulang tahun. Makan-makan. Enggak juga emaknya, bapaknya ulang tahun juga kadang-kadang. Ngajak makan-makan di rumah makan kayu. Rumah makan kayu, di dalamnya sudah kapal, paketan. Wah, acara apa itu? Ulang tahun. Coba. Karena saya sendiri ngalamin santri-santri itu. Kadang-kadang kalau abahnya, uminya ulang tahun, sibuk. Kadang-kadang dibikinin kue, kasih lilin, suruh niup lilin. Kenapa? Saking sayangnya murid dengan gurunya, saking sayangnya istri dengan suaminya, saking sayangnya suami dengan istrinya. Ya Allah, acara ulang tahun kita adakan. Berapapun biaya, gak ada masalah. Kita sayangnya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, masya Allah, double. Ibu telah mengeluarkan tenaganya, bapaknya dengan hartanya. Kita sumbangkan untuk peringatan acara maulidnya junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yakin pahalanya berapa banyak, yang sudah jelas dapatkan syafaat. Maka Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam usia 63 tahun meninggalkan kita. Sehingga jujur saja, apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Umurku 63 tahun, jadi umri umati, umur umatku nggak jauh-jauh seperti umurku. Umur Rasulullah 63 tahun, nggak akan jauh umur umatku juga, insya Allah nggak jauh dari umurku 63 tahun. Jadi kalau ada yang 62 tahun malam ini, insya Allah setahun lagi. Atau yang sudah 63, ya enggak, insya Allah nggak lama lagi. Ada yang sudah kelewat, bonus namanya. Ada yang sudah 70, alhamdulillah.
Alhamdulillah. Karena yang namanya kematian siapa orang yang tahu? Gak ada yang tahu. Kadang-kadang yang umur 40 sudah duluan, ada kadang yang 50 duluan, ada yang 90 gak mati-mati, ada yang 70 gak mati-mati. Padahal sholat nggak apa nggak awet. Kenapa? Ya Allah, Allah sabar Pak. Bu, Allah itu manggil kita. Satu hari kita dipanggil oleh Allah Ta'ala dengan 5 panggilan suara, tapi Allah nggak pernah marah. Besok pagi dipanggil oleh Allah, as-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Coba lihat di Masjid Al-Ittihad, kira-kira pirang baris uang sedekah. As-salatu khairum minan naum. Kira-kira banyak yang tidur apa banyak yang salat? Yang salat berapa orang? Apa Allah marah? Ya Allah, pagi sudah dipanggil sama Allah gak bangun juga, gak ikut ke masjid. Datang waktu duhur dipanggil lagi sama Allah, ayyalas salat. Jojong banyak pasar, kadang-kadang turun di becak. Ayyalas salat. Warawir itu enggak karuan, yang kerja-kerja, ngerokok, mutut istirahat, bukan dipakai sholat. Apa sholat? Enggak. Apa Allah marah? Enggak. Allah sabar. Ditunggu lagi oleh Allah, barangkali datang waktu asar. Begitu datang waktu asar, Allah panggil lagi, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Ayo kalian supaya bahagia, ayo supaya bahagia. Jojong boy berpegelan kan utut besok, jojong boy. Apa Allah marah? Datang waktu maghrib dipanggil lagi, wih temen terpas pegelan, dipanggil lagi maghrib, ayyalas salat. Gak datang juga. Oh mau isya Pak. Oh, begitu datang isya panggil lagi oleh Allah, ayyalal falah. Sehari 5 kali dipanggil nggak ngedeket. Datang 1 minggu nggak ngedeket juga. Sudah sebulan dipanggil nggak deket juga. Dapat setahun nggak ngedeket juga. Sampai bertahun-tahun dipanggilin 1 hari oleh Allah 5 kali nggak juga ngedeket. Anak wong orangnya persis nggak jauh dari Masjid Al-Ittihad. Orang-orang tuh. Ya Allah, Allah marah enggak Bu? Sampai umur 60 barangkali nanti umur 61 dia sadar, 61 juga nggak sadar, barangkali nanti 62, 63 mati. Allah marah enggak, biarin aja. Tapi awas, ya, awas. Apa sebenarnya hidup kita yang kita andalkan di alam dunia ini? Apa kira-kira yang bisa kita harapkan hidup dunia ini Bu? Yang ibu rasakan apa coba? Yang ibu ingin cari apa di dunia ini? Nggak ada ya. Makanan ibu rasakan enak, nikmat kan syukur lidah. Nikmatkannya syukur lidah. Berapa menit enak itu Bu? Berapa menit enaknya itu? Hanya sebatas lidah, turun dan lidah. Apa dikatakan kita enak? Turun ke bawah, turun ke bawah. Besok pagi lihat sama ibu.
Itu makanan yang enak-enak. Gelang para ibu. Yang paling enak, yang paling mampu. Itulah hidup. Apa sebenarnya kita cari? Hanya suruh ibadah, ibadah. Sehingga kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tuh, umur umatku nggak jauh dari umurku. Hati-hati, jangan sampai kecolongan yuk. Makanya ada alamah terlebih dahulu, ada tanda-tanda terlebih dahulu. Ibu kalau datang ke rumah sakit, kemudian ada orang yang kira-kira ini orang ini masih panjang atau tidak umurnya, lihat dalam kitab Nihayatul Zaid, dikasih alamah, tanda-tanda kira-kira orang ini masih panjang atau tidak umurnya. Pengen tahu Bu? Pengen tahu? Banget? Ibu lihat, pertama, kalau ada orang yang dibawa ke rumah sakit, kemudian sudah sehari dua hari kayaknya nggak ada perubahan, ibu ini mungkin tanda tanya, kira-kira orang ini masih panjang atau tidak umurnya. Ibu lihat pertama di kakinya. Kakinya kalau sudah mulai merunduk ke bawah, itu nggak panjang umurnya. Kalau masih tegak begini, insya Allah masih panjang umurnya. Maka lihat yang ngelonjor tuh, kakinya. Lihat, yang ngelonjor, lihat, masih tegak apa udah berubah? Ya, kalau sudah merunduk, insya Allah gak lama lagi. Insya Allah gak lama lagi. Coba, yuk. Tapi ini juga rahasia. Jangan kira-kira ibu ke rumah sakit nengok kemudian dilihatin kaki merunduk, ibu bisikin. Orang sudah aneh. Apa? Ada ciri neko. Merunduk. Itu mah diantaranya, bisa aja kejedit bunganya. Satu, alamah, tanda. Kedua, ibu, bapak kalau ingin melihat orang itu masih panjang umurnya atau tidak, dalam kitab Nihayah, ya, lihat alisnya. Kalau alisnya masih seperti biasa, insya Allah masih panjang umur. Tapi kalau alisnya sudah naik ke atas, sudah mulai naik ke atas, insya Allah nggak panjang umurnya, nggak lama lagi. Lihat alis masing-masing. Kalau bisa sakit ke rumah sakit, alisnya naik ke atas, kayaknya udah suwe manik. Tapi rahasia, ya, cukup ibu yang tahu aja. Jangan pula yang sakit dibisikin. Teh, alisnya mesti duhur teh. Lagi bikin ngaji nih. Biasanya as duhur marah suwe manik teh. Astagfirullahaladzim nih. Alis ke atas. 2, 3, daun telinga. Biasanya kalau orang sakit lebih lama dia berbaring di tempat tidur. Kalau ingin tahu bagaimana orang yang masih panjang atau tidak umurnya, coba-coba ibu baringkan dia. Telinganya kan jepit nih. Kalau dia kembalinya dengan cepat, berarti masih panjang. Tapi kalau kembalinya lama, jepit, diginiin, nggak balik-balik, orang suwe manik. Aja dijajal gitu ya. Laju. Itu alamah doang, tanda. Kemudian terakhir tandanya, in kana fi hal kibarillah, kalau sudah tidak terdengar suara apapun melainkan yang kita dengarkan hanya yegergir, ngorok kata kita, enggak dengar apa-apa. Kang nyebut kang, Allah, kayaknya harus bagaimana? Artinya dia sudah tidak sadarkan diri, yang kita dengar suara dengkuran, ngorok. Jadi kalau ibu-ibu pengen denger laki nekun kira-kira masih suwe atau orang, ngorok ke orang turun deh be. Ya. Nah, kalau sudah alamah 4 tanda tadi ada, maka dalam kitab Nihayah
Apa yang harus kita lakukan? Dua, jangan tinggalkan orang yang sudah diberikan tanda kematian, yang 4 tanda kematian. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, dampingi ia dengan membaca surat Yasin bil jahri, dengan pedas. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin. Berapa orang? Siapa? Mau 2 orang, 3 orang, 4 orang, berapa banyaknya silakan. Bil jahri, dengan kuat. Supaya apa? Pada saat ia meninggal dunia, Allah Ta'ala menurunkan rahmatnya pada saat ia menghembuskan nafas terakhir, diiringi dengan bacaan surat Yasin sesuai dengan apa yang dikatakan Kanjeng Nabi, Iqra'u mauhakum bi Yasin. Bacakan oleh kalian, orang yang ingin meninggal dunia atau orang yang sudah meninggal dunia, dengan bacaan surat Yasin. Udah baca surat Yasin banyak, berulang kali, pegel ya, balik mana Yasin sampai 3-4 kali, ditengok, urung Yasin wal Qur'an, urung. Apa yang harus kita lakukan? Kedua, dibagi. Coba jangan Yasin semua, 2 atau 3 orang baca surat Ar-Ra'd bisirri. Coba tolong, jangan baca surat Yasin semua, 2-3 orang ganti suratnya surat Ar-Ra'd, tapi bacanya tidak boleh bil jahri walakin bisirri, tapi bacanya pelan. Yang Yasin tetap Yasin, Yasin wal Qur'anil hakim. Yang baca surat Ar-Ra'd pelan-pelan sambil nengok, urung terus, ulang balik Ar-Ra'd. Kata yang Yasin, urung juga, yang Ar-Ra'd urung, cokek bareng-bareng juga. Suwe amat, sepegel juga mati. Waduh. Nah, kemudian dalam kitab Babul Janaiz tadi, kalau sudah orang tersebut menghembuskan nafas terakhir, ibu bisa lihat apakah ia ahli surga ataupun ahli neraka. Maka 4 juga Allah berikan alamat, tanda. Yang pertama, kalau meninggal dunia dalam keadaan mengeluarkan keringat yang bercucuran. Pernah lihat ada orang yang meninggal dunia, ya Allah, keringetan, dikeningat keringetan, badan keringetan semua. Itu tanda wa min ahli jannah, dia ahli surga, dengan dikeluarkan keringat yang ada tubuhnya ahli surga. Ya. Kedua, dan dalam kitab Nihayah, wa zarifatil uyun, kalau orang meninggal dunia, kita katakan orang ini ahli surga kalau ia meninggal dunia dalam keadaan meneteskan air mata. Pernah melihat orang mati netesin air mata? Ya Allah, ibu lap keluar lagi air matanya. Ini adalah ahli surga. Ahli surga. Kemudian yang ketiga, wa wajhu yudhi'u alaihi, pada saat kita melihat wajahnya seperti orang yang tidak meninggal dunia, kayak orang yang tidur bahkan tersenyum. Ya Allah, waktu hidupnya mendengar rainnya kayak irang, begitu meninggal dunia ya Allah adem kedelengannya ya, senyum seperti orang tidur dan tersenyum. Ya Allah, bahkan menurut kita Yudi itu bercahaya gitu, mengeluarkan cahaya. Ya Allah, pasti ini ahli zikir, ini ahli zikir ya, orang ini pasti ahli surga. Dan yang keempat, apabila kita melihat matanya melotot terbelalak. Pernah ibu ngelihat orang mati matanya melotot? Bapak melihat, Allah matanya melotot. Kadang-kadang kita punya pemikiran orang yang mati matanya melotot, waduh kayaknya terjadi gitu. Jadi apa bu? Bu bongkong. Itu tanda. Kalau sampai ia meninggal dunia matanya terbuka belalak seperti itu, ya Allah, wah ahli surga ini, ahli surga ini. Kenapa?
Masya Allah. Karena dalam kitab Daqaiqul Akhbar, di mana malaikat Israil alaihissalam ingin mencabut ruh seseorang itu diawali dari kakinya, tapi yang nggak berhasil. Ingin mengeluarkan ruh dari kaki nggak berhasil karena kakinya bicara, la sabila lak. Hei malaikat Israil, nggak ada jalan buat kamu mencabut ruh dari kaki ini. Kenapa? Kaki ini selalu dilangkahkan untuk sholat berjamaah, untuk ke pengajian, untuk bersilaturahim, untuk mencari rezeki yang halal. Sehingga kamu gak ada jalan untuk mencabut ruh mengeluarkan dari kaki ini. Kaki ini ngomong. Bedanya kalau kaki ini dipakai gak bener, ya kan betot pen gampang tuh. Kalau kakinya biasa ngerung organ langsung put, nyampe cepet bener dong. Kalau ngedenger muludan kayak pura-pura kerungukan. Kalau ngedenger suara, ih kayaknya emang enak tuh, ini ikut, waduh berat ya. Atau kaki dipakai tempat-tempat maksiat, coba dibetot dari kakinya. Kemudian kalau sudah nggak mampu, oleh malaikat didorong ke atas ya, sehingga pada saat ibu megang kakinya sudah mulai dingin itu ruhnya lagi didorong ke atas. Mau dicoba lagi oleh malaikat, diangkat, dikeluarkan dari kedua tangannya. Kemudian kedua tangannya ngomong lagi, la sabilalak, kamu gak ada jalan untuk mengeluarkan ruh dari tangan ini. Kenapa? Tangan selalu dipakai untuk kebaikan, berjabatan tangan, nolong orang yang susah, bersilaturahim, selalu digunakan untuk kebaikan-kebaikan. Gak ada jalan lagi. Didorong lagi malaikat, yo. Begitu kita pegang tangannya dingin, tapi kayaknya belum meninggal ini, tapi sudah nyampe ke sini kan ya, terus ke atas. Mau dikeluarkan oleh malaikat dari mulutnya juga ngomong, la sabilala, nggak ada jalan buat kamu mengeluarkan dari mulut ini. Kenapa? Karena mulut ini selalu dipakai baca Al-Quran, dipakai zikir, dipakai yang enggak kalimat thayyibah, la ilaha illallah. Tiap hari saya pakai nih, la ilaha illallah. Makanya kalau membuang Allah itu ada di sebelah kiri. Lihatlah kalian biasa yang pernah ikut bai'ah mereka. Wajibnya dalam sholat itu setelah sholat 165 kali itu wajibnya, selebihnya silahkan. Yang penting connect di hatinya. La ilaha illallah, arahnya Allah sebelah kiri, Allah, karena diwadahin. Ini kadang-kadang ada orang zikir nggak diwadahin, ya acak-acakan. Jadi Allahnya di sini, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini mau nggak? Allah, Allah, dibuang-buang. Wadahin nih, wadahnya di sini. Allah, Allah, Allah. Ya, connect kan? Allah. Gak bisa coba mengeluarkan roh dari mulut ini, gak bisa. Setelah itu pakai zikir. Karena detak jantung itu sama seperti jarum jam itu kan ada kecil itu. Seperti itu. Allah. Di mana jarum yang itu mati, ya mati. Di mana detak jantungnya, ya mati. Gimana caranya supaya matinya tuh ada kalimat Allah di situ. Ya, apalagi kalau bang ngeriung, kan enak tuh kalau sudah ditalkin mah ya. Allahnya itu enak bener. Kue di depan, enak bener pada pilihan. Mana yang enak kira-kira? Ini kadang zikir nggak sampai mental peci. Allah. Tapi belum pernah ditalkin negatif gitu ya. Ya, itu connect hati. Tuh, ya Allah. Ibadah yang paling gampang itu Pak, zikir. Kenapa? Walaupun bapak nggak punya wudhu, ibu nggak punya wudhu, tetap hatta ibu sedang head sekalipun masih tetap bisa zikir. Yang nggak boleh itu baca zikir mah tetap Pak. Mau di mana? Daripada ibu yang nggak di kamar mandi bari nyanyi. Mending berzikir di tak jati. Allah. Ya, gitu. Ketemu ya Allah. Koneknya di sini. La ilaha illallah. Nggak bisa, nggak mampu. Kalau sudah nggak mampu mengeluarkan roh dari mulut, baru malaikat laporan ke hadirat Allah Ta'ala. Ya Allah, sesungguhnya bulan
dah usahakan untuk mencabut ruh dari kaki, tangan, hatta mulutnya, sama sekali aku tidak mampu untuk mengeluarkannya. Maka kata Allah Ta'ala, ya malaikat Israel, perlihatkanlah kalimat ini yang berbunyi Allahu Jalla Jalaluh, lafaz Allahu Jalaluh, lihatkan kepadanya, karena memang dia selama ini rindu kepadaku dengan kalimat keagunganku. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala turun malaikat Israel, dilihatkan lafaz Allahu Jalla Jalaluh, spontanitas keluar ruh dari matanya, ruh yattabi al-basar, langsung mental, ya enggak, dengan kalimat tadi, masya Allah, sehingga matanya melot karena ruhnya keluar dari matanya mengikuti perjalanan ruh tadi ya yang dibawa oleh malaikat Israel. Allah, astagfirullahaladzim. Maka pada saat itu kita pejamkan matanya dengan membaca Allahumma tsabbithu ala millati Ibrahim, al-Fatihah, begitu kan ya. Melotot, ibu mulai tarik dari atas, bapak mulai tarik dari atas supaya menjem matanya. Beberapa kali bacanya, silahkan berapa kali saja sampai yang menjemkan matanya rapat. Kalau belum rapat silahkan, biasanya sekali dua kali sudah rapat ya. Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma tsabbithu ala millati Ibrahim, al-Fatihah, baca Fatihah, tarik nanti dia ngikut. Masih belum rapat, kali lagi Allahumma tsabbithu ala millati Ibrahim. Kalau perempuan, Allahumma tsabbitha ala millati Ibrahim. Kalau ada ustadznya yang begini 3 kali masih melotot, nggak merem-merem, gimana itu Pak Ustadz? Tangolin bandel ya, itu masya Allah luar biasa. Maka alamah-alamah, tanda-tanda itu masya Allah ya. Jadi pada malam hari ini kita memperingati acara lahirnya Nabi, sekaligus kita memperingati wafatnya junjungan Nabi Muhammad SAW. Nabi wafatnya hari Senin, tapi dikuburnya hari Rabu, nggak langsung ya enggak. Kenapa? Menunggu pemilihan siapa yang bakal menggantikan Rasulullah SAW. Setelah itu terpilih siapa yang menggantikan Rasulullah, Abu Bakar Siddiq ya enggak. Abu Bakar Siddiq, indahnya ya, ingat enggak, kalau di dalam konteks orang Arab itu kalau sudah menggunakan bahasa namanya pakai Abu Bakar, Abu Sofyan, Abu Jahal, berarti itu bukan nama asli. Itu aja, bukan nama asli. Abu Bakar, nama aslinya siapa? Abu Bakar, itu bukan nama asli. Nama aslinya Kuhafah. Nama asli. Kalau sudah ada orang Arab begitu, kalau sudah pakai Abu, bukan nama asli. Ya, kayak Abu Jahal, siapa nama aslinya? Umar bin Hisham. Asli. Kalau udah pakai Abu, masya Allah. Nah ini sini, ya, Bapak hadirin rahimakumullah, luar biasa nasihat dari Rasulullah SAW setelah terpilih Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menjadikan khalifah pengganti Rasulullah SAW. Barulah Rasulullah dikuburkan dalam keadaan suasana sudah terpilih dan tenang umat-umatnya. Juga dalam rumah tangga kita, kalau masih ada yang ditunggu kira-kiranya tidak menimbulkan fitnah, nggak apa-apa ditunggu dan tidak menjadikan fitnah. Tapi sebaik-baiknya pada saat orang tua kita meninggal dunia atau anak kita dan siapa saja meninggal dunia, supaya cepat mendapatkan amaliyah kebaikannya, maka cepatlah dikuburkannya. Maka pada hari ini mudah-mudahan Bapak Ibu para jamaah yang hadir pada malam hari ini, insya Allah dengan kita memperingati maulidnya, wafatnya dengan Rasulullah SAW, insya Allah semuanya yang hadir, yang kumpul, yang susah Allah berikan kelonggaran, yang sempit rezekinya Allah mudahkan, usahanya yang kurang maju insya Allah Allah berkahkan dengan maju. Yang mungkin ibu bapak banyak utang, punya utang, insya Allah utang bapak, utang ibu bayar, insya Allah berkah peringatan. Masa Allah yang mau bayar ya, yakin insya Allah. Yang sakit Allah kasih sehat, semuanya berkah maulid Nabi insya Allah
doa-doa yang kita sampaikan pada malam hari ini Allah ijabahi. Bapak hati rahimakumullah, kurang lebih saya mohon maaf apabila penyampaian saya ada yang kurang pas di depan orang tua saya. Mudah-mudahan semua yang hadir para jamaah mendapatkan ilmu yang berkah manfaat. Hadanallah wa ikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Guru yang telah memberikan nasihat kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau tadi dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah Bapak-bapak, Ibu jamaah rahimakumullah, untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita doa dulu dan insya Allah akan diimami oleh orang tua kita Pak Ustaz Haji Abdul Mansur. Kepadanya kami persilakan. Ya Jal Jalali Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad bil awwalin akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabi rasulillahi ajma'in. Ya Allah ya Rabbi, alhamdulillah amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ma sya Allah la yasriku khairan illa Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma sya Allah la yasriku su'a illa Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma sya Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah hamdan syakirin hamdan na'aman hamdan yuwafi ni'amaika wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mustaqu wa antal musta'an la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa lawaiha wa sihatil abdani wa afdiha wa nuril absari wa riyaha maqmudil asari wal alimah wa ilayhi wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fatih lima ughliq wa khatim lima sabaq wa nasiril haqq bil haqq wa la ilaha siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa riyadil awliya wa miftahil babil yasan sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar.